Saya Cynthia Rompas kembali menemani Anda di Kompas Petang. Saudara calon Presiden Pemilu 2024 Prabowo Subianto menegaskan, sistem demokrasi Indonesia melelahkan dan memakan banyak biaya. Prabowo menyatakan masih ada ruang untuk perbaikan. Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan pidato di acara Mandiri Investment di Jakarta. Prabowo menegaskan bahwa demokrasi melelahkan. Demokrasi sangat berantakan dan mahal. Prabowo menyebut masih ada yang belum puas dengan demokrasi kita. Masih ada ruang untuk perbaikan. Prabowo mengingatkan agar masyarakat jangan sampai rendah diri dengan sistem demokrasi saat ini. That democracy is really very, very tiring. Democracy is very, very messy. Democracy is very, very costly. And we are still not satisfied with our democracy. There is a lot of room for improvement. But also let us not have this inferiority complex of always feeling that we are inferior to everybody. Merespons pernyataan Prabowo Subianto, aktivis HAM Usman Hamid menyatakan demokrasi mahal karena sangat menghargai kebebasan dan nyawa kehidupan manusia. Menjadi murah jika kebebasan dan nyawa manusia tidak dihargai dan dilindungi. Demokrasi melindungi kedaulatan rakyat. Demokrasi membolehkan rakyat untuk mengkritik penguasa yang mereka pilih. Itu tanggapan tertulis Usman Hamid kepada Kompas TV. Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Agus Yudhoyono menemui Menhan Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan Selasa siang. Dalam pertemuannya, AHY meminta restu Prabowo dalam meminta mafia tanah. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini dibagikan AHY dalam akun Instagram pribadinya. AHY bilang dirinya belum sempat bertemu dengan Prabowo sejak ia dilantik sebagai menteri pada 21 Februari lalu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kemarin kami mohon maaf Dalam pertemuannya AHY ucapkan selamat atas pemberian gelar Jenderal Kehormatan yang diterima Prabowo. AHY juga berbagi cerita pengalamannya menemani Presiden Jokowi kunjungan kerja ke sejumlah daerah, termasuk IKN. Mengenai perannya sebagai Menteri ATR, AHY meminta restu pada Prabowo agar dirinya dapat memberantas mafia tanah. Menurut AHY, pemberantasan mafia tanah butuh sinergitas dengan jajaran TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Sebelumnya AHY mengunggah kedekatannya dengan Presiden Jokowi di IKN. Menteri ATR BPN ini pamer semobil dengan Jokowi ketika meninjau pembangunan kantor presiden di ibu kota Nusantara. AHY bahkan memuji Jokowi mampu menghadirkan ibu kota yang memiliki karakteristik cerdas di IKN. sangat senang dan berbangga jika pada akhirnya Indonesia memiliki sebuah pusat kebudayaan, pusat peradaban yang juga tinggi karena visi dari Presiden Joko Widodo dan kita semua pemerintah adalah menghadirkan sebuah ibu kota yang memiliki karakteristik yang cerdas, smart city. Setelah intens mengunggah momen kedekatannya dengan Presiden Jokowi selama di IKN, kini AHY memperlihatkan kedekatannya dengan Menhan Prabowo Subianto. Sinyal apakah yang sedang diperlihatkan putra sulung SBY ini? Untuk membahasnya sudah ada Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaki Mahendra, juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan pengamat politik dari BRIN Firman Nur. Selamat petang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat petang rekan-rekan semua. Selamat petang, Mbak. Selamat petang. Mas Saya ke Mas Herzaki terlebih dahulu nih. Mas Herzaki, selain soal mafia tanah, apa yang dibahas AHY saat sowan ke Prabowo kemarin? Saya pikir apa yang dibahas oleh Kompas tadi sudah cukup jelas sebenarnya. Menyampaikan apa inti dari pertemuan tadi. Bagaimanapun kan
Mas Ahy ini seorang menteri yang bergabung di kabinetnya Pak Jokowi. Sedangkan Pak Prabowo ini kan tentunya yang sudah lebih lama bergabung sebagai senior di kabinet, tentunya wajar kalau beliau kemudian meminta masukan-masukan dan juga pertimbangan-pertimbangan. Nah, di antaranya juga bagaimana boleh berbicara mengenai sinergitas. Kita bicara mengenai menggebuk mafia tanah. Di dalamnya itu pasti kita harus kolaborasi dengan di antaranya unsur TNI. Nah, unsur TNI ini kan bagaimanapun di bawah koordinasi dari Kementerian Pertahanan. Nah, inilah yang menjadi penting pertemuan ini gitu. Ini kalau kita bicara secara teknis ya, dalam konteks pertemuan sebagai sesama menteri. Memang di sisi yang lain sebenarnya kedekatan Mas Ahy dengan Pak Prabowo ya jelas gitu. Bagaimanapun kan kami Demokrat mendukung penuh Pak Prabowo. Kita juga bisa lihat hampir di setiap kampanye Pak Prabowo, kampanye Akbar itu Mas Ahy hampir selalu mendampingi. Kan begitu. Jadi memang ini memang jejak rekam yang sama dan serupa. Dan bagaimanapun kan memang sejak dilantik ya tanggal 21 Februari Mas Ahy ini belum pernah sempat ini silaturahmi Pak Prabowo gitu. Nah, jadi ya kemudian menyampaikan juga lah pengalaman selama menjadi menteri 2 minggu ini. Bagian ada momen penting sebenarnya. Ini kan karena kami ini kan sama-sama di koalisi ya. Di Koalisi Indonesia Maju, ketika Pilpres ya kan. Kan gak enak nih. Pak Prabowo kemarin baru mendapatkan berita gembira minggu lalu. Ya, terkait Jajaran soal itu, kan, AHY juga sempat mengcaption minta maaf karena tidak bisa hadir. Tapi captionnya kok hilang ya? Kenapa tuh? Ya, saya belum lihat itu Mbak. Kenapa? Tapi pastikan intinya kan ya memang tidak bisa hadir karena kan waktu itu sedang di IKN kan begitu. Karena persiapan untuk IKN. Lagi belakang kita kan sebagai tugas tanggung jawab beliau hari ini adalah sebagai Menteri APR BPN, itu yang menjadi fokus. Dan Pak Prabowo misalnya ketika tanggal 20 Februari sehari sebelum Mas Ahy dilantik itu menyampaikan dukungan yang luar biasa dan mengatakan selamat, ayo kita sama-sama ini soft landing, bantu Pak Jokowi soft landing sehingga Oktober 2024 ini pemerintahan ini bisa meninggalkan kesan yang sangat baik dan bisa mencapai target-target yang diharapkan gitu. Gitu, Pak. Bang Habib, kalau melihat AHY kemarin sempat intens bertemu dengan Jokowi, sekarang juga mendekatkan dengan Prabowo Subianto, Anda melihatnya seperti apa? Ya bagus sekali. Ini namanya segitiga emas persahabatan tokoh-tokoh bangsa ya. Presiden Jokowi, kemudian dengan Presiden SBY ketujuh, 6, 7, dan 8 calon presiden terpilih yang ke-8 ya. Dan Pak AHY ini kan ketua umum partai yang didirikan Pak SBY ya. Tentu satu frekuensi dengan ayahandanya ya. Jadi kalau Pak Prabowo itu senang sekali dengan sosok-sosok anak muda cerdas seperti Pak AHY ini. Beliau tentu menganggap Pak AHY ini bukan hanya karena kedekatan pribadi ya, sudah seperti anak beliau sendiri, tetapi memang istilahnya ya sosoknya yang persis seperti yang beliau cita-citakan tentang bagaimana membentuk karakter anak muda, pintar ya, kemudian berani ya, ngerti geostrategis ya, dan orangnya lapangan banget kan. Mas Ahy ini kan orangnya lapangan banget. Persis Pak Prabowo. Jadi masih positif ya. Gitu. Jadi kalau ketemu beliau itu pasti seru banget ya, karena yang disampaikan, yang diceritakan, saling menceritakan itu hal-hal yang benar-benar nyambung gitu ya, benar-benar nyambung. Dan kita tahu Mas AHY juga ya dalam positioning politiknya kan sangat-sangat membantu Pak Prabowo. Bukan hanya bukan hanya kampanye kemarin ya, all out ya, baik Mas AHY maupun Pak SBY dan rekan-rekan Partai Demokrat, tetapi dalam mensupport pemerintahan saat ini di mana ada Pak Prabowo di dalamnya juga all out. Ini kan masih 8 bulan pemerintahannya. Anda membacanya ada usaha untuk mengamankan posisi nggak sih? Saya nggak lihat sepragmatis itu ya. Ini kan antar tokoh bangsa ya. Pasti yang dibicarakan hal-hal besar ya. Hal-hal bagaimana bangsa ini, bagaimana keberlanjutan atau legacy yang dicapai pemerintahan saat ini dan sebelumnya bisa diteruskan di masa yang akan datang. Makanya kan mereka bicaranya soal future ya. Future challenge dan lain sebagainya, future opportunity. Baik, kami tangkap. Saya ke Mas Firman. Mas Firman, kalau bacaan politiknya Anda melihatnya seperti apa? AHY langsung menghampiri Prabowo Subianto hari ini. Ya, bisa dilihat dari 2 layers ya. Pertama, jangka pendek tentu saja sebagai junior partner, ini merupakan kehormatan bagi AHY untuk bisa langsung bergabung pada kabinet Jokowi.
dan di dalam posisi itu tentu saja dia harus lebih banyak menunjukkan sikap untuk berkunjung pada pimpinan, katakanlah begitu. Sehingga itu hal yang wajar kalau kemudian dia melakukan TikTok gerakan baik ke presiden yang sedang memerintah dan presiden yang mungkin akan terpilih di masa yang akan datang begitu. Sehingga ini satu langkah yang saya kira normal untuk memupuk dan makin membangun komunikasi di antara keduanya begitu ya, tokoh yang saat ini sedang pegang peranan begitu. Nah, tapi untuk yang berikutnya saya kira juga ini bentuk aba-aba juga bahwa ke depan yang akan memimpin tentu saja orang baru, bukan lagi Pak Jokowi, ada elected presiden istilahnya, dan itu akan lebih baik kalau memang ada suatu kedekatan yang juga semakin erat dan semakin baik, semakin solid yang dibangun sejak dini begitu ya, untuk menjemput apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang, di mana pada masa yang akan datang itu tentu saja Pak Prabowo akan menjadi sosok utama yang pegang peranan, yang pegang kekuasaan, yang dari situ dia bisa melakukan apapun untuk menjalankan visi misi dan agenda politik yang selama ini sudah didengungkan sampaikan beliau begitu. Jadi tetap ada satu ancang-ancang ke depan bagaimana membuat pemerintahan ke depan akan lebih solid, dan tentu saja ini khas akhirnya seorang Prabowo Subianto. Oke, Mas Zaky, kalau pertemuan kemarin AHY dan juga Prabowo Subianto terlihat begitu akrab, bahkan Prabowo juga sempat memberikan pesan untuk menjaga negara ini. Nah, kalau kita bicara soal Gerindra dan Demokrat, ini kan dalam 5 tahun terakhir belum pernah bersama ya. Untuk kesamaan ideologinya nanti gimana? Ya, kalau kita lihat Mbak ya, keakraban Mas Ahaye dan Pak Prabowo ini sangat genuine, kita bisa lihat. Itu juga lah yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan mengapa Demokrat melabuhkan perahunya ke Pak Prabowo. Ketika kami, ya udahlah masa lalu, saya nggak enak nanti kata-katanya masa lalu lagi nih. Tapi kami kenapa kemudian ke teman-teman Gerindra, ya kata Pak Prabowo, ya karena tadi sangat nyaman memang. Diskusi dengan Pak Prabowo itu sangat terbuka, menerima masukan, tidak melihat Mas Ahaye ini katakanlah sebagai, wah kata umum yang masih muda, saya sudah senior, enggak begitu. Tapi mendengarkan serius, ini anak muda punya pandangan apa nih gitu, yang berbeda yang saya mungkin tidak punya nih. Nah, jadi orang yang sangat ingin tahu. Nah, inilah yang sangat penting yang kita lihat juga bagaimana sikap seorang Pak Prabowo ini yang membuat kami nyaman nih. Termasuk ketika saya rasakan betul Mbak, 17 September kami berapa rombongan pengurus inti Demokrat waktu menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo mendampingi Pak SBY dan Mas Ahaye, terasa betul itu chemistry-nya. Sangat terbuka, sangat lapang, dan melihat sejajar, bukan Anda bergabung, saya sudah lama, saya capres, Anda hanya mau dukung saya. Enggak ada, tapi kebersamaannya luar biasa, dan kita bisa lihat bagaimana penghormatan Pak Prabowo kepada Pak SBY yang merupakan Presiden ke-6 RI ketika itu datang. Nah ini kami saksikan betul, nah inilah iklim yang sangat positif, dan itu bukan fake Mbak, itu genuine, karena terjadi terus, sehingga kami nyambung terus nih. Jadi kalau Demokrat, Mas Ahaye dan Pak SBY dan semua kader seluruh Indonesia itu habis-habisan, mati-matian, katakanlah memkampanyekan dan memperjuangkan Pak Prabowo menjadi presiden terpilih, ya karena itu, karena kita melihat betapa sosok Pak Prabowo, termasuk Bang Habib dan teman-teman kami kan di TKN nih, terbuka sekali Mbak. Baik, kami tangkap terbuka dan genuine, terlihatnya seperti itu. Saya ke Mas Firman, kalau disebut genuine dan sangat terbuka, sangat bisa dikatakan seperti bertukar pikirannya lebih gampang gitu, Anda melihatnya gestur dari AHY ini seperti apa? Mana lebih dekat ke Jokowi kah atau ke Prabowo kah? Ya, kalau kita lihat track record tentu saja ada sense of being opposition of Jokowi government ya. Jadi Demokrat itu masih mempunyai kesan sebagai oposan terhadap Jokowi, dan dalam hal ini tentu saja dia menjadi lebih dekat secara chemistry ke Prabowo begitu ya. Dan ikatan-ikatan ini memang ikatan-ikatan yang pragmatis, karena di Indonesia ini ikatan ideologis saya kira sudah cair, dan ikatan pragmatis ini yang memungkinkan ke depannya hubungan itu akan menjadi lebih solid, karena kita memahami bahwa bagaimanapun ada sense of being opposition di dalam pemerintahan Jokowi begitu. Nah, dalam hal ini tentu saja kita bisa lihat ke depannya satu partner yang bisa diajak dengan lebih taktis untuk membangun sebuah pemerintahan atas dasar dalam tanda kutip selera Pak Prabowo ke depan adalah memang Demokrat, karena kedekatan tadi yang sudah disampaikan oleh Zaky, dan juga memang suatu ikatan pragmatis yang juga memang mungkin Prabowo merasa bahwa
Demokrat itu jauh lebih dekat kepada dirinya ketimbang kepada Pak Jokowi begitu. Oke. Gimana misalnya, Mas Zaky? Apakah bisa benar Demokrat lebih dekat dengan Prabowo dibandingkan dengan Jokowi? Tapi dijawabnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Kompas Petang. Saya langsung ke Bang Habib. Bang Habib, ini disebut oleh Mas Firman bahwa Prabowo merasa lebih dekat dengan AHY. Itu betul seperti itu? Ya, saya pikir nggak nyambung ya apa yang disampaikan Mas Firman dengan konteks circle persahabatan tokoh-tokoh yang ada di koalisi pendukung pemerintahan saat ini maupun koalisi Indonesia Maju. Kalau namanya circle persahabatan seperti ini kan nggak ada siapa lebih dekat dengan siapa, yang adalah kesamaan frekuensi bersama soal bangsa ini saat ini dan ke depan. Jadi nggak perlu didikotomikan, nggak perlu dipertentangkan secara antagonis gitu loh. Tapi kan tadi disebut oposan juga, betul? Nggak ada. Mas AHY ya, Pak SBY pun mensupport pemerintahan saat ini, ya terbukti ya bersedia ya bergabung. Ya. Juga sama-sama punya frekuensi yang besar bagaimana keberlanjutan ini terus dipertahankan. Dan itu firm ya, ketika teman-teman bergabung mendukung Pak Prabowo. Ya. Jadi menurut saya nggak perlu dipertentangkan siapa lebih dekat dengan siapa ya. Mas AHY dekat dengan Pak Jokowi betul, dekat dengan Pak Prabowo betul misalnya. Oke, tidak perlu dipertentangkan siapa dekat dengan siapa. Ada di pemerintahan saat ini dan orang yang tepat juga ada di pemerintahan yang akan datang. Oke, kami sudah tangkap. Saya ke Mas Firman. Mas Firman, dengan intens bertemu Prabowo, apakah ini juga menjawab kaitannya bahwa Prabowo juga intens ketemu dengan SBY? Mas Firman, maaf di-mute untuk audionya. Ya, sebenarnya pertanyaannya tadi AHY ke Prabowo ya, bukan AHY merasa dekat ke Prabowo ketimbang Prabowo merasa dekat ke AHY. Tapi ya saya melihat itu memang ada satu chemistry yang cukup dekat yang saya kira punya kaitannya dengan masa yang akan datang, mengingat bahwa ke depan yang akan menjadi pihak yang sangat berkuasa dan menentukan adalah Pak Prabowo begitu ya. Dan tentu saja dalam hal ini Pak Prabowo ingin membangun suatu postur kabinet yang betul-betul mewakili aspirasi dirinya, menjadi cerminan dari kepentingan dirinya, terlepas dari bayang-bayang siapapun. Dan saya kira di situ adalah peran strategis dari Partai Demokrat dan juga AHY untuk sama-sama membangun suatu pemerintahan yang memang terbebas dari bayang-bayang siapapun gitu ya. Nah, ini terbebas dari bayang-bayang siapa maksudnya Mas Firman? Ketika Soeharto menjadi presiden sebetulnya dia memiliki banyak kompatriot begitu ya, banyak kolega begitu yang kemudian waktu itu terkesan bahwa akan membangun suatu pemerintahan yang mengakomodir semua pihak. Tapi ketika Soeharto sudah berkuasa, establish dia pada akhirnya juga bisa terbebas dari bayang-bayang bahkan seorang Nasution sekalipun begitu. Di sini akhirnya seorang Soeharto membangun satu katakanlah koalisi dengan pihak-pihak yang memang lebih dekat secara kepentingan politik dengan dia. Dan dalam hal ini saya melihat bahwa Demokrat merupakan salah satu elemen potensial ke depan yang bisa diajak membangun secara lebih erat dan utuh kekuasaan yang nantinya akan dipegang oleh seorang presiden. Artinya membentuk kekuatan barukah tanpa bayang-bayang pemerintahan yang saat ini? Saya kira iya, karena siapapun tidak akan merasa nyaman kalau pemerintahannya itu selalu di dalam bayang-bayang kekuasaan, apalagi kekuasaan yang sebelumnya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia juga bisa membangun suatu pemerintahan yang solid, yang kuat begitu ya. Dan saya kira di sini peran strategis Demokrat akan muncul di situ. Oke, saya ke Mas Zaky. Perspektif dari Mas Firman, bagaimana Anda menanggapinya? Ya begini Mbak, kalau kami lihat kan jelas ya, Pak Prabowo ini sangat menghormati Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo juga sangat menghormati Pak SBY. Karena bagi beliau, ya setiap pemerintah tentu punya kelebihannya, ya kan, punya hal-hal positif, prestasi yang seharusnya bisa dioptimalkan ke depannya. Tapi sebelumnya sempat intens bertemu dengan SBY dan sekarang AHY juga bertemu dengan Prabowo ya? Sebenarnya begini Mbak, jangan kemudian dibuat jadi seakan-akan ada hal yang baru gitu. Bahwa Pak Prabowo sering dengan Pak SBY dengan Mas AHY. Loh dengan Pak Jokowi udah sering loh Mbak, hampir tiap hari loh dengan Pak Jokowi gitu loh. Ya kan, hari ini kenapa? Kan ada kekuatan baru, kami bersama Pak Prabowo sejak September. Ya kan, nah sehingga kemudian Pak Prabowo juga punya teman diskusi baru. Bagaimana Pak Prabowo dengan Pak SBY kan cukup dekat juga sebelum ini gitu. Lalu kemudian ada Mas AHY sebagai ketua umum partai juga yang benar-benar intens komunikasi dan berdiskusi
seperti apa strategi pemenangan dan cara memenangkan Pilpres kemarin. Kan sehingga chemistry ini terbangun. Jadi kalau bagi kami melihatnya ini sebagai satu hal yang sangat positif, bagaimana Pak Prabowo benar-benar bisa menjadi seorang sosok menteri yang tadi bahwa kesetiaannya pada Pak Jokowi itu jelas. Ya sama kami, Mas Ahaye hari ini kesetiaannya kepada negara, kepada presiden. Presidennya adalah Pak Jokowi. Tetapi begitu nanti masuk di Oktober 2024, ya kesetiaan kami kepada presiden yang baru, yaitu Pak Prabowo. Dan ini semua rakyat Indonesia kan seperti itu gitu loh Pak. Jangan kemudian misalnya katakanlah ini bahkan ada pertentangan, wah ini lebih dekat ke sini, lebih dekat ke sini. Bukan. Hari ini Mas Ahaye adalah menterinya Pak Jokowi. Yang kedua, tetapi Mas Ahaye seorang ya politisi yang punya alat yang sangat baik, punya etika yang sangat baik. Beliau tahu bahwa beliau ini adalah bagian dari koalisi Indonesia Maju. Ya, di bawah Pak Prabowo ketika Pilpres, sehingga apapun langkah yang kemudian beliau lakukan dan Partai Demokrat lakukan sekarang dan ke depannya, itu harus selalu dikomunikasikan, ya, disampaikan, dikoordinasikan Pak Prabowo. Nah, ini namanya adab etika Mbak kami dalam berpolitik. Mungkin ada orang yang suka main belakang, ya kan, atau berkesepakatan sendiri, ya silakan. Tapi hari ini Demokrat, Mas Ahaye mewarisi, ya, seperti etika politiknya Pak SBY, dan kami cocok sekali dengan Pak Prabowo. Oke, etika politik dan disebut sangat cocok juga dengan Pak SBY. Bagaimana Bang Habib melihat ini, Bang Habib? Betul. Halo? Ya, silakan. Gimana? Bagaimana Anda melihat ini? Kalau Prabowo dekat dengan SBY dan juga Ahaye, bagaimana Anda melihatnya? Ada kekhawatiran tidak? Kekhawatiran apa ya? Kan hal yang baik. Pak Prabowo dekat Pak Jokowi baik, Pak Prabowo dekat dengan Ahaye baik, Pak Prabowo dekat dengan Pak SBY baik. Nggak ada yang perlu dipertentangkan, itu baik semua. Kalau misalnya Pak Prabowo baik dengan Pak Jokowi, bukan tidak akan mengakibatkan Pak Prabowo tidak baik dengan Pak Ahaye. Iya kan? Begitu juga sebaliknya. Jadi ini makanya saya bilang tadi, nanti saya ngomong dipotong, saya nggak ngomong ditanya, gitu kan? Jadi namanya. Tapi kan ya harus disimak dong. Nah itu kan saya mau ngomong dipotong tuh. Silakan, kami beri waktu. Persahabatan antar tokoh bangsa, lingkaran persahabatan antar tokoh bangsa. Jadi bukan persoalan dekat-dekatan antar personal 1-2 orang, bukan begitu, Mbak. Oke, kami tangkap. Kalau disebut Mas Firman tadi untuk menghindari bayang-bayang yang ada, gimana perspektif Anda? Apalagi soal bayang-bayang gitu loh. Kita ini mau melanjutkan, bukan hanya legasinya Pak Jokowi, ya kan? Bukan hanya legasinya pemerintahan yang sebelumnya juga Megawati, Pak SBY, kita mau lanjutkan semua. Jadi jangan takut dengan persatuan gitu loh. Kok kita a priori dengan persatuan para tokoh bangsa? Memangnya kita harus ekstrem ke ekstrem terus? Pemerintahan yang baru haruslah ekstrem memusuhin pemerintahan yang lama. Enggak begitu gitu loh. Ini apa yang didorong oleh Pak Prabowo itu kan politik merangkul dari kemarin itu. Kayak Pak Zaki bilang tadi, bukan hanya Pak Jokowi, Pak SBY kita hormati, presiden sebelumnya Ibu Megawati, Pak Habibie, terus sampai ke Bung Karno. Baik. Nah itu yang diperlukan kita saat ini. Makanya menurut saya ini kan kita di titik yang kritis untuk mau maju ke depan atau stuck di sini. Oke, berarti dimulai dari sini ya. Kali ini jangan ya setiap pergantian pemerintahan terjadi ekstremisme. Kita secara ekstrem merubah semua ya yang dipraktekkan pemerintahan sebelumnya itu. Baik, kami tangkap. Terima kasih sekali lagi Pak Habibur Rahman, Mas Firman Nur dan juga Mas Herzaki Mahendra sudah memberikan perspektifnya untuk Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore.